Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati teman-teman saya Ibu Kasubag ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sosialisasi tentang kegiatan dasar saya berjudul optimalisasi sistem informasi penyimpanan data terpadu atau SIDATU melalui pemanfaatan AI-arsip pada aplikasi Notion di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yang pertama yaitu adalah berdasarkan hasil identifikasi masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyimpanan data dokumen pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor. Yang kedua adalah sebanyak 80% pegawai masih menyimpan dokumen di perangkat pribadi, sementara hanya 20% yang menggunakan komputer kantor. Dan 80% pegawai mengalami kesulitan dalam mencari dokumen, menandakan belum optimalnya sistem pengelolaan arsip dan penyimpanan data. Terus yang keempat adalah dalam 1 tahun terakhir tercatat 2 kasus kehilangan dokumen menunjukkan perlunya peningkatan keamanan dan penataan arsip. Yang kelima adalah kondisi ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem penyimpanan dokumen terpusat dan digitalisasi arsip untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dokumen. Oleh karena itu, penulis mengembangkan SIDATU, yaitu Sistem Informasi Data Terpadu, sebagai solusi pengarsipan digital berbasis aplikasi Notion guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Terus tujuan sosialisasi SIDATU ini ada 5, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penggunaan sistem arsip, yang kedua mendorong budaya kerja digital yang akuntabel dan efisien, yang ketiga menyeragamkan tata cara penyimpanan dokumen sesuai standar klasifikasi arsip daerah, yang keempat memudahkan koordinasi lintas bidang karena data tersimpan dalam satu sistem terintegrasi. Yang kelima adalah memperkuat budaya kerja berbasis data atau data driven di lingkungan seperti ini. Pengantar SIDATU atau sistem penyimpanan data terpadu yaitu mewujudkan tata kelola arsip yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip good governance. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima mengembangkan sistem SIDATU ini. Yang kedua adalah SIDATU dirancang untuk mengintegrasikan seluruh dokumen dan arsip kerja, baik aktif maupun inaktif, dalam satu sistem digital yang mudah diakses, tertata berdasarkan klasifikasi dan aman dari kehilangan atau duplikasi data. Penyusunan sistem ini berpedoman pada Peraturan Bupati Bima Nomor 42 Tahun 2023 tentang klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip sebagai dasar hukum dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bima. Ini adalah bentuk struktur folder SIDATU-nya, itu per bidang, garis kerak kerja, bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman. Di situ ada beberapa subfolder, yaitu ada surat masuk, surat keluar, PJMD, Nestra, Denja, EKH, DBA, SPJ, dokumentasi media. Di sini ada 3 cara penggunaan dari aplikasi Notion ini, yaitu mengunggah, pencarian, dan pembawaan data arsip. Untuk mengunggah atau upload arsip itu ada 5 cara. Yang pertama, pastikan dokumen telah menggunakan format PDF, doc atau XMS atau JPG dengan menamakan yang jelas. Contohnya yaitu surat keluar Dispergin nomor 123 tahun 2025. Yang ketiga adalah masuk ke folder sesuai unit kerja dan jenis arsip. Yang keempat adalah unggah dokumen, pilih file, tambahkan deskripsi singkat, yaitu tanggal, nama kegiatan, keterangan isi. Yang terakhir adalah pastikan metadata atau kode arsip, tahun, unit terisi dengan benar. Yang kedua adalah tata cara pencarian arsip. Ada 3 cara, yaitu gunakan fitur pencarian cepat atau search bar dengan kata kunci, judul dokumen, tahun, atau kode klasifikasi. Yang kedua adalah gunakan filter lanjutan berdasarkan unit kerja, jenis arsip, atau rentang waktu. Yang ketiga adalah arsip akan tampil lengkap dengan informasi lokasi, folder, dan status. Yang ketiga adalah pembaruan arsip. Pilih dokumen yang akan diperbarui. Klik hapus arsip yang ingin diperbarui. Klik tambahkan file untuk memperbarui dokumen dengan versi terbaru. Sistem akan menyimpan riwayat versi atau version history agar perubahan tetap terpantau. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini dan penerapan SIDATU ini adalah
Seluruh pegawai sepertinya dapat berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola data yang profesional dan berkelanjutan, terwujudnya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam mengelola arsip digital. Yang kedua adalah terbentuknya sistem penyimpanan data yang teratur, aman, dan mudah diakses. Yang ketiga adalah meningkatnya efisiensi layanan administrasi publik. Dan penutup dari sosialisasinya adalah materi sosialisasinya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak, terutama pada 3 aspek, yaitu kompeten, yaitu menguasai teknologi pengelolaan arsip digital. Yang kedua adalah akuntabel, bertanggung jawab dalam penataan dan keamanan data. Yang ketiga adalah adaptif, siap berinovasi menghadapi perubahan menuju tata kelola digital. Oke, sekian dari saya untuk sosialisasi kali ini. Saya akan memperlihatkan Sidato itu sendiri. Ini adalah sistem Sidato itu, dan untuk pengunggahan dokumen itu bisa klik ini, file, choose file. Jadi dokumen di sini misalnya .snid. Oh ya, kelemahan dari sistem ini penyimpanannya cukup kecil ya. Itu tidak bisa lebih dari 5 MB. Ini bisa dikoneksikan dengan Google Drive dengan menaruhkan link Google Drive-nya di sini. Makanya di sini saya melakukan double backup data, maka dijamin data itu akan terjaga keamanannya. Tapi kalau dinas punya Google Drive berbayar enak ya? Ya. Di sini pembayarannya agak di sini kekurangan dari aplikasi ini juga pembayarannya via kartu kredit ya. Jadi agak susah. Coba ini. Yang tidak berbayar bisa? Bisa, cuma di bawah 5 MB. Yang tidak berbayar? Nah, itu kekurangan dari aplikasi ini. Nah, ini udah termasuk di sini ya. File dokumennya. Dan untuk dokumentasi kegiatan itu misalnya foto. Kita masukin foto di sini. Oke, ini sudah kelihatan fotonya. Kalau kita klik, itu langsung muncul fotonya. Berarti kalau umpamanya dinas itu sanggup menyediakan link drive berbayar, kan banyak link drive berbayar itu kan dari Google kan, itu aman lah gitu ya. Aman. Mau lu Pemda Bungur ini dia kan dinas terkin dapat sekian giga ya, terus sekian tera ya. Nah, itu aman lah gitu, dia aman lah gitu. Paling kita tinggal agak lain kita backupnya ke SSD atau hard disk kan? Iya benar. Jadi aplikasi Notion ini terintegrasi juga dengan Google Drive, beberapa penyimpanan kerjaan lain seperti Google Drive. Itu membackup data yang tidak bisa di-backup di sini ya. Karena di sini kan filenya itu maksimal 5 MB. Jadi kalau misalnya per upload. Jadi ketika file itu di atas 5 MB itu tidak bisa masuk ke sini. Makanya saya linkkan ke dalam Google Drive. Ini contoh salah satunya, saya linkkan ke dalam Google Drive. Saya coba klik. Nah, ini muncul seperti RKA karena besarnya itu lebih dari 5 MB ya. Makanya saya masukin via link di sini. Tapi kalau dilakukan orang itu dia kerja di mana dia asal dibuat laptop selesai kerjanya. Sudah. Program ini integrasi program work from anywhere. Jadi misalnya disuruh tak perlu bawa berkas, tujuh laptop, maka laptop connect Google Drive, hanya itu semua terkait. Betul. Jadi sistem ini lebih mempermudah pegawai dalam menghasilkan data ya, seperti data-data penting lainnya. Berguna juga untuk seperti ketika kita meminta data
itu tidak memakan waktu banyak. Kita akses saja ini aplikasi ini, terus kita tinggal download. Untuk mendownloadnya di sini juga ada. Kita berbagi ini di titik 3, di sini ada download via original dan mengubah data dan hapus. Di sini ada menunya. Kalau kita download, itu tinggal terdownload. Jadi lebih efisien menggunakan aplikasi ini dalam penyimpanan data. Oke. Kalau mungkin kalau untuk di kantor tidak begitu lah, pada saat rapat gitu loh. Nah, Iya, pada saat betul. ada bos itu rapat kan, jadi dia tinggal akses dari tempat dia rapat, semua data terkim sudah simpan, tinggal dia ambil lagi kan. Iya, tinggal menarik data lagi. Tinggal menarik data lagi, Iya. gitu lah. Ya, tinggal itu. Kalau untuk di kantor mungkin tetap perlu, karena kakek pada saat orang keluar, penjualnya rapat namanya, dia bukan di pemuda. Tak boleh menjual telepon lagi. Iya, betul. Tak boleh kiri-kiri lagi, Iya, dia betul. buka, tuh langsung semuanya. Iya, itu betul. Itu fungsinya. Lebih mempercepat dan efisiensi waktu ya dalam pengambilan data file di sini. Dan Ini otomatis waktu kita mengetik itu langsung bisa kayak gini. Harus ada dari internet gitu. ini harus ada jalan internet karena memang terintegrasi ke cloud drive. Jadi ketika pertanyaan ibu tadi, ketika kita ketik misalnya surat masuk, Apa betul kan? Kita misalnya mengetik surat keluar, Apa betul? tidak ada. Misalnya kita ngetik surat keluar, nah, apakah langsung masuk? ya langsung kalau gini, Bisa ditariknya? ya bisa. Ini langsung keluarin surat masuk. Misalnya surat masuk di bulan apa ya bu? Bulan Juli. Tinggal ibu cari aja di sini daftarnya, terus baru ibu download. Tapi kan berarti kan harus kita yang mengubah ke situ kan, bukan dia otomatis. Ya kita harus mengubah secara manual untuk Itu tidak secara otomatis. Misalnya terlink dari Sri Kandi, karena di Sri Kandi itu masuk ada surat dari dinas dispen apa BP2RD dari inspektorat gitu. Apakah dia bisa langsung masuk ke sidat? Harus itu dikalikan dulu, gimana? kalau untuk itu saya belum menemukan untuk integrasi datanya langsung ke aplikasi lain apa ibu. Jadi cuman terintegrasi sama cloud drive yang lain seperti Google Drive, Slack, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Itu terintegrasi cuma untuk penyimpanan data saja. Ya, berarti kan kita harus ada manualnya di awal. Ya. Kita tanpa itu berarti kan ini tidak berarti apa-apa. Seperti lemari kosong lah, dia punya rak, ya kan? Nah, kalau kita tidak mengisinya, ya tidak ada isi, berarti gitu kan? Ya. Berarti kita harus punya operator yang Ya, nanti saya ajukan untuk hak akses per tiap bidangnya. Siapa saja yang berperan untuk mengunggah file dokumen yang penting untuk akses ini. Kita harus dijamin keamanannya. Jadi setiap bidang punya orangnya dan hanya dia yang bisa terkoneksi, ada akses masuk ya. Itu saja menurut saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.